Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalawatullah wassalamuhu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala rahimallahu subhanahu wa ta'ala al-Imam Ibn Jazari wa nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabaru. Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf ada 17 menurut pilihan orang yang telah menjadi ahli dalam bidang tajwid. Man ikhtabaru. Jadi pembahasan kita itu bab makharijul huruf. Makhraj secara bahasa adalah tempat keluar. Jadi kalau di situ ada jalan untuk keluar namanya makhraj. Secara istilah makhraj adalah suatu nama atau tempat yang padanya huruf dibentuk atau diucapkan. Disebut dengan makhraj. Dengan demikian makhraj huruf adalah tempat keluarnya huruf tersebut dibunyikan. Harfun secara bahasa artinya penghabisan atau akhir daripada sesuatu, itu namanya harf. Kalau ini dari sini ke sini penghabisannya mana? Ini disebut harf. Itu namanya penghabisan. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah tajwid, harf adalah suara yang bersumber dari makhraj muhaqqaq atau makhraj muqaddar. Jadi sekarang kita akan memasuki namanya pembahasan makhraj, jenis-jenis makhraj. Yang pertama ada makhraj muhaqqaq. Apa itu makhraj muhaqqaq? Makhraj yang bersandar pada bagian tertentu dari bagian-bagian mulut, seperti tenggorokan, bibir, lidah. Yang kedua, makhraj muqaddar. Apa itu makhraj muqaddar? Makhraj yang tidak bersandar pada bagian-bagian tertentu dari mulut. Itu hawa pada rongga mulut yang keluar darinya huruf mat yang 3. Apa itu huruf mat yang 3? Alif, waw, dan ya. Baik. Sekarang kita masuki ke pembagian makhraj. Yang pertama, makhraj secara umum adalah makhraj yang meliputi satu makhraj khusus atau banyak. Ada 5. Jumlahnya ada 5 tempat. Yang pertama al-jauf. Apa itu al-jauf? Rongga. Yang kedua al-halqa, artinya tenggorokan. Yang ketiga al-lisan, artinya. Yang keempat asyafatan, artinya. Yang kelima al-khayshum, artinya rongga hidung. Itu disebut dengan makhraj secara umum, yang meliputi satu makhraj khusus atau lebih. Nanti kita bahas itu. Yang kedua makhraj khusus, artinya secara terperinci, hanya mencakupi satu makhraj saja. Akan tetapi huruf yang keluar darinya bisa melebihi daripada satu huruf. Contoh misalnya, apa itu? Al-halqa merupakan makhraj umum. Tapi ada halqa ini dibagi 3 lagi. Ada tengah tenggorokan, ada
pangkal tenggorokan, ada tenggorokan bagian atas, ada tenggorokan bagian bawah. Nah, nanti kalau dirinci halq itu ada 3. Nah, sekarang di 3 bagian ini kalau dirinci lagi keluar darinya 2 huruf, bukan hanya 1. Contoh tenggorokan bagian sini, bagian bawah. Ini kalau huruf apa? Ha dan hamzah. Ha dan hamzah. Nah, ini contohnya. Maka makhraj khusus ini keluar berapa darinya huruf? 2. Ha dan hamzah. Itu contoh ya. Nah, sekarang ulama berbeda pendapat tentang jumlah makhraj huruf ke dalam 3 golongan. Pendapat pertama, itu pendapat yang mengatakan 17 yang tercakup padanya 5 makhraj yang disebutkan secara umum tadi. Ini adalah mazhabnya Khalil bin Ahmad yang diikuti oleh Imam Ibnul Jazari dan jumhur ulama yang disebutkan tadi di pertama, alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabaru. Baik. Jadi pertama rongga, tenggorokan dan mulut ada berapa makhraj? 1, yaitu huruf mad. Huruf mad itu berapa? 3 huruf. Sekarang di tenggorokan ada 3 makhraj. Di lidah ada berapa makhraj? 10 makhraj. 2 bibir ada berapa makhraj? 2. Rongga hidung ada berapa makhraj? 1. Jumlahnya 17. Pendapat kedua mengatakan ada 16 makhraj yang tercakup dalam 4 makhraj yang disebutkan secara global tadi. Karena membuang makhraj jauf, itu rongga. Rongga apa? Rongga mulut. Menjadikan alif sama makhrajnya dengan hamzah. Menjadikan ya mad sama makhrajnya dengan ya yang bukan mad. Menjadikan makhrajnya waw yang mad sama dengan waw yang bukan mad. Dan ini merupakan makhrajnya mazhabnya siapa? Ini adalah mazhabnya Sibawaihi, diikuti oleh Imam Asy-Syatibi. Jadi hanya 16 saja. Tapi hurufnya sama, ada semuanya. Kemudian pendapat ketiga mengatakan ada 14 makhraj dengan membuang makhraj jauf yang tadi disebutkan tadi. Seperti pendapat kedua. Kemudian menjadikan makhrajnya lam, nun dan ra menjadi 1. Hanya di ujung lidah saja. Ujung lidahnya tidak dibagi menjadi 3 makhraj, jadi 1. Ini makhrajnya al-farra, al-jarmi dan qutrub. Pembahasan makhraj secara terperinci akan kita perincikan di bawah ini mengikuti pendapatnya jumhur ulama tajwid yang diikuti oleh Imam Ibnul Jazari. Baik.